Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar tentang ma'rifatullah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh wal akhiri. Kira-kira begitu. Ini keperinya. Ini orang yang ngerti kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya kita ini secara ilmiah hidup itu karena kita ini makan minum, tapi hakikatnya makan minum itu galo-galo adalah izin pertolongan Allah. Bahkan kalau kita runut seperti di surat Yasin, awalam marrah, awal kali kita diciptakan dulu, wa bada'a khalqal insani min tin. Manusia diciptakan dari tanah. Dari tanah. Belum ada wujudnya apa-apa, kemudian dari tanah. Yang kita ini sudah agak lumayan. Keturunannya min nutfah. Reproduksinya dari nutfah kita ini. Jadi jelas dari ayah ibu kita. Tapi intinya kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Maka kehidupan dunia ini harus dipahami bahwa galo-galo ini adalah asal muasalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu kita akan memahami setidaknya awal-awal tentang sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, yang ado ini pasti ado yang mengadokannya. Ulangi. Yang ado. Kita ado tak sekarang ini di Masjid Adha? Ado kan kita ini? Ado di Palembang ini kita ini. Ado di sini pasti ado yang awalan ado. Mengadakan kita. Manusia ini siapa? Maka itu disebut sebagai ado atau wujud. Kemudian kita ini duluan atau belakangan? Duluan mana kita sama yai kita? Duluan yai kita. Yai kita sama nenek moyang kita? Nenek moyang kita sama bumi ini? Duluan bumi ini. Bumi ini yang bikinnya pasti ada lebih duluan atau belakangan? Duluan. Maka disebut kidam. Kemudian dari awal dulu bikin sampai hari ini, yang bikin ini masih ngurusi tak? Ada berkurang tak? Jadi bangkrut, jadi apa nih berannya tuh ya menua, jadi berubah tidak, maka disebut baka, kekal. Kemudian pakai logika baik, ini karena logika ini tidak dipakai saking takjubnya manusia saat itu sama Nabi Isa. Nabi Isa itu jarang makan, jarang makan, puasa terus. Sudah puasa, ditambah lagi idak bebini, ditambah lagi alim nian. Maka wong nyangko ini pasti anak Tuhan, kan kira-kira itu. Kamu bacalah di surat Al-Maidah atau di surat An-Nisa, silakan baca baik. Terutama di surat Al-Maidah, ini disebutnya. Yang Isa anta qulta lin nasi ittakhadani min duni, apakah kamu Isa mengatakan bahwa kamu itu adalah anak Tuhan, kamu ngomong gini. Maka Nabi Isa mengatakan subhanak, tidak mungkin ya Allah, aku tidak ngomong itu. Tapi penampilan Nabi Isa mendukung untuk itu. Sudah Nabi, Rasul, ada mukjizat, jarang makan. Nah, makanya kalau Nabi Muhammad jelas. Sekarang pertanyaan aku, kamu dengar ceritanya. Nabi Muhammad kira-kira manusia nian enggak? Sekarang aku tanya. Nabi Muhammad kalau makan di mana? Kenapa kamu tahu Nabi Muhammad makan pakai tangan kanan? Kenapa kamu tahu Nabi Muhammad kalau makan jilat tangannya? Kenapa? Itu karena Nabi Muhammad kalau makan dijingokkan sama wong banyak. Bahkan Rasul itu pernah makannya itu yang bahasa kita ini dianggap makruh lah itu. Depan pintu situ nah. Supaya kejingokan bahwa Nabi Muhammad makan, pecah kita juga. Nah Nabi Muhammad begini dah. Begini. Beranak dah. Beranak, punya anak maksudnya itu kan. Jadi itu yang disebut mukhalafatul lil khawadisi. Mutlak Nabi Muhammad beda sama Allah. Beda sama Tuhan. Kira-kira begitu. Nah tadi kalau Nabi Isa samar-samar, maka wong salah paham. Kamu nih jangan keia-iaan.
biasa bae. Maka hari ini kita akan lihat bagaimana kita mengenal Allah. Ya, sekarang hari ini kita mengenal Allah. Contoh ini, bagaimana saya kenal Masjid Adha. Saya dari Jakabaring. Itu berarti saya harus, misalnya aku tadi lewat Ampera. Berarti kamu pasti baca, bayangkan. Jakabaring lewat Ampera. Terus kemana? Kira-kira, Pak. Kira-kira. Ya, Sudirman. Terus Veteran. Terus Raja Wali. Terus Emisa. Ya, Emisa terus Patal. Terus Rojak. Terus Celentang. Brigjen siapa nih? Hasan Kasim. Nyampe sini. Itu ada rambu-rambunya dah. Nama itu kira-kira. Mengenal Allah itu ada rambu-rambunya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Galau-galau alam semesta ini termasuk kamu itu adalah rambu-rambu supaya kamu kenal sama yang menciptakan langit bumi, sama yang menciptakan kamu. Jadi yang ada galau-galau ini adalah dalam rangka untuk mengenal Allah. Maka malam ini tidak mungkin sekaligus kita, bukan hanya malam ini, nak setahun juga tidak akan kelar-kelar. Tapi malam ini kita mulai baik, kita guyuri. Nah, malam ini kita belajar rambu-rambu. Itu tadi, rambu-rambu mengenal Allah. Rambu-rambu mengenal Allah. Ini aku bacakan hari ini, malam ini kita belajar sekedar tentang hakikat kehidupan dunia. Jadi kita hidup di dunia ini apa sesungguhnya? Sekarang kalau aku tanya fair-fairan baik kira-kira. Bapak-bapak kalau ini. Lah tercapai belum cita-cita kamu? Nggak apa-apa ini. Kalau tidak jawab juga batin baik. Kalau ditanya nian, apa cita-cita kamu? Misalnya, cita-cita saya adalah tetap hidup, sehat, muda, kaya. Ini. Kira-kira bahagia. Nanti. Kira-kira nih pakai pikiran itu dewek, mungkin enggak itu? Enggak mungkin. Karena kamu nyingok. Makin lama wong tuh makin tua, wa man nu'ammirhu nunakishu. Makin tua makin lemah, makin lemah makin lemah. Kira-kira mah itu. Itu yang ada, enggak mungkin enggak dibalikkan muda lagi. Kira-kira begitu. Jadi sesungguhnya kehidupannya apa? Nah, kehidupan ini sudah disetting oleh Allah. Maka kalau kita kenal kehidupan, akan kenal yang punya kehidupan. Nah, kita jingok. Ayo, pelan-pelan nih. Di surat 57 ayat 20. Saya bacakan ini. Lengkap-lengkap aku bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Itu. Sampai situ. Itu titik dulu atau koma. Oke. Kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatara musfarran thumma yakunu hutama. Kemudian titik itu. Lanjut lagi. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, ini cara Al-Quran ngajak kita berpikir. Keren nian ini. Ini kalau dibuat tulisan, ini kira-kira disertasi. Kalau bikinan anak D3, di D3, diploma, itu namanya assignment. Cuman tugas. Bukan skripsi. Kalau S1 namanya skripsi. S2 namanya tesis. S3 namanya disertasi. S4 penyakit. S4 itu bahasa kedokterannya Staphylococcal scalded skin syndrome. Yaitu penyakit di mana kulit melepuh galau-galau. Dari wajah sampai ke seluruh tubuh melepuh. Ada yang kena penyakit mak itu. Ini, itu namanya S4. Jadi jangan coba-coba kamu ngomong. Habis S3, S4. Jangan Saro. Saya pernah dapat pasien itu siko atau duo selama jadi dokter. Jarang memang kejadiannya. Terutama itu karena alergi obat.
karena mungkin ada gangguan di ginjalnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini Allah kalau menyebutkan di Al-Quran itu aksiomatik, bahasa orang kuliahan. Bahasa kita artinya ceto. Tidak pacak dibantah. Pelan-pelan. Ayo ini. Hari ini belajar apa tadi? Tentang apa itu hidup di dunia ini. Apa itu kehidupan? Kita jingok, kita baca. I'lamu, ketahuilah. Annamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah satu, la'ibu, permainan, walahwu, senda gurau atau penesan, wazinatun, perhiasan, watafakhurum bainakum, ngamboi. Apa ngamboi bahasa Indonesianya? Ya pokoknya saling ngamboi, saling pamer-pamer. Kemudian watakathurun fil amwali wal aulad, berbanyak-banyak harta, anak atau pengikut. Pokoknya berbanyak-banyak. Kalau partai nak banyak-banyak pengikut. Ya, kalau pengusaha nak banyak-banyak duit, kira-kira. Kalau kita keluarga paling nak berbanyak-banyak anak. Mau banyak ini, banyak segala macam. Banyak anak tapi nak banyak harta juga, kira-kira itu. Jadi inilah kehidupan dunia. 5 ikut ini. 1, apa tadi? Permainan. 2, penesan. 3, perhiasan. 4, ngamboi. 5, berbanyak-banyak harta dan pengikut. Oke, 5 ikut ini. Ini kehidupan dunia. Kemudian Allah mengatakan, kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Persis seperti petani yang takjub kepada tanamannya. Petani yang takjub kepada tanamannya. Begitu dia tanam, set biji, langsung tumbuh. Apa namanya kalau habis biji apa itu namanya? Ya, pokoknya keluar tanamannya itu, pagi besar, hijau, rimbun, berbuah. Habis itu sudah masanya kering, mati. Nah, itulah kehidupan dunia ini. Nah, adapun yang tidak mati, tidak apa, di sini sebutkan lanjutannya. Wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwana. Adapun yang abadi, yang di dalamnya ada ampunan, di dalamnya ada hukuman, di dalamnya ada keredaan Allah, adalah akhirat. Itu yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih bagus dan kekal. Nah, kemudian ditegaskan lagi simpulannya ini. Kalau disertasi ini simpulannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiada lain kehidupan dunia ini hanyalah sesuatu yang bisa menipu kamu. Bukan sengaja Allah nak nipu. Kamu tertipu dengan dunia. Yang tertipu dengan dunia salah satunya di surat yang pendek. Kamu hafal kalau alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lam. Kalla itu janganlah mak itu. Kage kamu juga saufa ta'lamun. Kamu ngerti. Kamu juga. Ngapo kamu di dunia alhaakumut takatsur. Kamu lalai sehingga kamu berbanyak-banyak ladas. Gitu. Padahal itu tidak abadi. Hatta zurtumul maqabir. Begitu sampai di kuburan baru tahu ternyata di kuburan tidak berlaku sertifikat tanah. Tidak berlaku harta benda. Tidak berlaku apapun. Salah satu contoh ini selalu saya ngomongkan terus. Yang berlaku di kuburan salah satu contoh adalah surat muluk. Maka hafalkan surat mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafalkan surat itu. Karena surat itu ceto dalam dalil sudah sangat jelas akan jadi teman di kuburan. Adapun pangkat jabatan kedudukan kita ini tidak akan jadi teman di kuburan. Oke, baik. Mari malam ini kita lihat apa itu kehidupan dunia. Yang 5 ikut tadi. Dan mana cara nyikapinya. Yang pertama, kehidupan dunia adalah permainan. Ini tolong dicamkan.
Sriwijaya FC lawan Persija. Hasilnya apa kira-kira? Ada yang menang, karena itu yang menang mak mano? Gembira, senang. Yang kalah? Nunduk. Nah, dunia ini permainan. Kita galo-galo ini pernah menang, pernah juga kalah. Bahwa sering kalah ya tidak apa-apa lah. Oke, paham enggak? Pelan-pelan ini. Maka kalau kita kenal Allah, ya Allah, dunia ini hanya permainan. Aku sekarang kalah. Kalau kalah mah ini ya Allah, aku sabar. Nah, itu lah gara-gara. Kalau lagi menang, ya Allah, aku sekarang menang. Aku bersyukur nian ya Allah. Sampai pacak ngegol 5 ikok ke gawang Persija. Paham tadi? Dunia ini permainan. Jadi cuma itu. Ketahui. Jadi di dunia ini permainan. Nah, untuk permainan harus ngerti tidak cara mainnya? Ada tidak kamu main sepak bola bawa pentungan? Berarti kamu tidak tahu cara mainnya. Maka dunia ini harus tahu cara mainnya. Kaifiatnya harus tahu. Itulah bahasa kitanya ilmu fikih. Jadi nak tahu kamu ilmunya. Nah apa baik di dunia ini permainan. Ada menang, ada kalahnya. Mesti ngerti caranya. Kalau menang tadi bersyukur. Kalau kalah bersabar. Sudah itu baik. Itu satu. Yang kedua. Walahwu. Penesan. Kadang aku tanya. Kalau ada orang penesan. Kamu berdempeng atau santai? Kamu dikit-dikit dipanggil apa? Katakanlah bukan diajak ya, tapi diajak penesan dikit. Ngapo kamu ini? Serius dikit. Wah. Masuk masjid pecah serius ya, serius. Enggak katik guyon-guyonnya sama sekali ini. Rasul itu kalau bikin penesan sampai seorang sahabat mengatakan setahun kami masih ingat betapa lucunya Rasulullah itu pernah penesan sama kami. Dan Rasul itu sering penesan sama ibu-ibu, berani Rasulullah penesan. Ada ibu-ibu nyai-nyai, ya, nanya sama Rasul, mak mano kage, ada dak wong pecak kami ini di surga. Jawab Rasul dak katik, nangis nyai itu kan. Belum selesai Rasul itu. Karena dalilnya sangat jelas di Al-Quran, uruban atroba li ashabil yamin. Di surga itu semuanya sebaya. Dalam tafsir disebutkan sebaya itu salasin. Kira-kira 33 tahun. Nah, kamu jingoklah. Artis, kalau nak nyari yang cantik misalnya, jingoklah. Artis paling cantik pada usia 30 tahun. Nih, penduduk Cina berapa tuh? 1,4 miliar kan? Hah? Iya, banyak kan? Oke, sekarang aku tanya, siapa artis paling cantik di Cina sekarang ini? Nah, itu kamu nggak pernah penesan, kamu itu serius terus. Nah. Kamu tuh kalau buka handphone, buka apa? Aku sebut, aku ini ustaz, tahu juga. Nah. Namanya Dilraba Dilmurad. Ini senianan, namanya Dilraba Dilmurad, panggilnya Dilreba. Usianya 32 tahun. Wanita muslimah dari Xinjiang. Cina Xinjiang. Itu sekarang artis tercantik, terhebat di Cina. Nah, kaki kamu balik ini kamu buka. Ini sinianan nih. Nah, nyai-nyai tadi begitu diomongi, kaget dak kata yang cak nyai itu maksudnya nyai yang peot-peot ini juga kaget akan usianya muda. Jadi yai kita yang depan ini katik lagi. Agus berapa nih? 20 tuh. Kalau itu Cak Agus inilah masih si muda. Aku galak nyingok Mas Sati. Kenapa kamu jingok Facebook atau Instagram aku? Berapa hari yang lalu aku posting. Waktu aku jadi apa? Waktu aku jadi dosen dan aku tamat jadi master itu usiaku 31. Dan aku jingok itu ganteng nian cek. Sampai
seluruh wong itu tegilo-gilo yang di rumah sakit jiwa. Yang di rumah sakit jiwa ini guyonnya mak itu. Nggak gitu. Terus kubandingkan sama aku yang sekarang ini. Sekarang ini lah tua, lah ngedek-ngedek, rambut lah putih, menges. Kira-kira begitu. Paham ya? Jadi dunia ini penesan baik. Jadi jangan serius gino. Serius gino. Kaget kan mata ulhurur akan kita tinggalkan. Tidak abadi, yang abadi di akhirat. Jadi yang sudah berapa nih kita belajar? Yang pertama tadi permainan. Ada menang, ada menang bersyukur, kalah sabar. Dunia ini penesan, jangan serius gino. Jadi jangan serius gino dunia ini kan. Oke. Yang ketiga, wazinatun, perhiasan. Namanya perhiasan, kamu pakai terus apa tidak? Tidak usah jauh, wong lanang perhiasannya jam. Kamu pakai jam tangan terus. Kapan waktu dilepas juga. Kalau ada pakai, kalau tidak pakai, ya sudah tidak pakai. Ya sudah, namanya perhiasan. Jadi biasa baik. Jadi di dunia ini kalaupun kate jabatan, kate apa, biasa baik, cek. Jangan karena itu terus minder, tidak ke masjid, tidak bergaul, tidak apa. Biasa baik, karena ini cuman ada dipakai, tidak ada, ya sudah biasa baik. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, wa tafakhurum bainakum, ngamboi. Aduh enggak galak wong ngamboi? Aduh. Ya ngamboi pokoknya, mana bahasa Palembangnya ngamboi lah nih. Ya pokoknya mak ini apa punya kamu? Keraan itu kan kira-kira mak itu. Maka yang boleh ngamboi itu adalah kita ngamboi keimanan dan amal soleh kita. Soal dunia itu apa diamboi? Mohon maaf ya, misalnya, tidak usah jauh-jauh nih. Aku kan datang naik mobil, bener nih? Selama aku sih naik mobil. Kamu tahu dah? Aku datang tidak pernah pakai mobil aku dewek. Mobil dipinjemi, cek. Selesai kan? Sama baik kan? Tapi dipinjemi 24 jam, dibawa balik aku, silahkan dikucak-kucak. Mama kira-kira. Ini senianan, aku tidak beli itu punya. Ini sekarang aku ganti mobil, jengok lagi. Tadi yang tukang parkir jadi tidak tahu. Masuk prit, aku diam. Aku memang sengaja tidak munculkan. Aku sama supir tadinya, saya supir ini. Masuk diatur gitu. Coba kalau aku buka kacau kan? Nah, Ustaz. Biasanya pakai mobil hitam itu nak aku balikkan. Aku dipinjemi yang ini. Jadi kalau sudah dipinjemi yang sikok yang baru, yang lama, nama itu baik kehidupan ini. Apa yang nak diambokkan, cek? Saya pernah naik mobil limosin. Dari ibu kota Turki Ankara ke ibu kota lamanya Istanbul. Itu kira-kira 500 km. Mobil itu jalan kecepatannya rata-rata 250 km per jam. Di jalan tol. Aku pakai jas rapi. Supirnya adalah supir duta besar. Begitu aku turun di Istanbul, karena itu mobil limosin, itu tentara Turki langsung tabek, hormat. Kira-kira bahasa kita adalah, kalau bahasa sana kan selamat datang itu merhaba. Merhaba. Nasel senes. Apa kabar? Baik, ini Pak Duta Besar. Duta Besar. Rupanya yang betul kecil. Dari mobil itu kan. Biasa baik, cek. Gak perlu nak ngambok-ngambok. Itu kan bukan punya kita juga. Ya itu punya kedutaan Indonesia. Karena kakak aku dulu DCM. Deputy Counselor Minister. Atau Wakil Duta Besar. Ini jadi kakak aku itu, jadi dia ngajak aku. Nah, sudah, kamu naik. Ini kakak aku kan habis sakit tampil biasa, yang aku jas rapi. Nah, dikira aku yang duta besarnya tadi. Ini masih muda, waktu itu umur aku 31 itu lah. Waktu itu, masih ngapo duta besar masih sekecil ini. Kira-kira itu. Jadi, tidak usah nak ngambok dunia ini. Kalau nak diambokkan iman dan amal soleh. Jadi contoh, kamu ngelewati rumah wong Kristen. Itu gagah, cek, mesti, cek. Jangan lesu. Nak kemana, Pak? Masjid Adha. Enggak cocok. Pecak seneng, pecak siul-siul mak ini. Kemana, Pak? Masjid Adha. Sorgo. Aduh, ketemu siapa di sana? Ketemu Allah, Tuhan yang sebenarnya. Bukan KW-KW.
Mak itu cek baru keno. Karena mereka menganggap Nabi Isa ibnullah, anaknya Tuhan. Maka mereka kalau nak ketemu anaknya Tuhan juga udah antusias, cuman seminggu sekali. Kalau kamu sehari 5 kali, cak kecanduan kamu. Nah, ini senianan ini. Mak itu yang nak diambokkan. Jangan ngambokkan dunia ini biasa baik. Banyak uang gak terkesima dengan ngambok dunia ini kan. Ada orang ngambok kegantengan, becak ganteng nian segala macam. Dulu yang paling ganteng Rano Karno, aneh. Zaman aku remaja dulu ada film remaja-remaja yang cantiknya Yesi Gusman, mana itu kan masih ingat, ya kan itu. Kalau kamu udah ingat yang tua-tua ini memang kamu dulu ngaji terus memang becaknya. Ah, itu kira-kira. Sudah. Jadi perhatikan ini yang keempat. Kalau nak ngambok amal iman amal soleh, maksudnya ngambokinya mak ini nah amal soleh, yang lain tidak pulo. Kalau ada orang ngamboki kamu harta benda dunia ini, biasa wae sikap kamu, tidak usah nak kamu balas dengan keburukan, balas dengan amal soleh tadi. Oke. Dan yang terakhir adalah watakatsurun fil amwali wal aulad. Kamu akan berbanyak-banyak dalam hal yang zohir, yaitu harta benda, pangkat, kedudukan, pengikut, anak-anak, segala macam. Kamu pingin banyak mah itu. Itulah yang kamu kumpulkan banyak-banyak. Setelah kamu banyak-banyak, kamu tinggalkan. Kamu tinggal meninggal dunia. Baru-baru ini orang terkaya di Indonesia, salah satunya Hartono bersaudara, salah satunya meninggal. Hartono bersaudara yang punya Jarum, punya BCA. Sekarang ada kedudukannya terkaya di Indonesia. Yang meninggal kemarin kekayaannya adalah hampir 600 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar itu 1000 juta. 1 juta itu 1000.000. Nah, hitunglah kamu. Paham dah ini? Nah, sementara di kita di tabungan ada berapa? Kadang-kadang 0. Aku nih, aduh ini tabungan aku ini. Aku guyon baik, tapi guyon senianan. Ini tabungan aku Bang Sumsel, kapan ku jingok? Isinya 12.000. Woi, cek. Jadi tempat lewat baik. Masuk, metu. Nah, kapan gajian di Bang Sumsel? Lagi habis itu gajian pagi, sorenya metu. Ya sudah Pak, itu lancar itu cek. Ini kalau menurut ilmu ekonomi paling bagus. Ini senianan. Bahasa kerennya liquid. Nah, cair. Maka kalau orang liquid itu, kalau bahasa kedokterannya itu arus darah ini lancar. Kalau disimpan-simpan tersendat, ngendep, berlemak-lemak. Akhirnya serangan jantung. Karena arteriosklerosis. Ada sumbatan pada pembuluh darah. Karena nyumbat apa? Duitnya kebanyakan, nyumbat di situ. Kalau ini lancar. Cek itu baik gara-gara. Oke. Jadi kalau nak berbanyak-banyak, banyakkan amal soleh. Ada di Al-Quran. Andaikan di surat berapa ya? Surat 7. Nanti silakan dibuka. Andaikan dulu aku tahu bahwa kehidupan dunia ini harus berbanyak-banyak amal soleh, tentulah aku ingin ya an a'mal salihan fima taraktu. Aku pingin beramal lagi yang dulu pernah aku tinggalkan. Andaikan kita tahu kaki kita sudah di kampung akhirat, nyesel kita tidak pengajian. Nyesel kita tidak sholat. Nyesel kita tidak belajar. Nyesel kita tidak berbuat baik. Nyesel kita tidak ya sodako dan sebagainya. Itu nyesel. Maka yang nak dibanyak itu. Bukan yang dibanyai itu adalah harta dunia dan segala macamnya ini. Tapi itulah manusia. Nak tua, nak muda, yang pacak dijingok itu cuman yang zohir baik. Maka malam ini sudah saya ajarin 5 hal tentang dunia. 1, tadi permainan. Ada menang, ada kalah. Yang kedua, penesan. Jangan serius kino. Yang ketiga, perhiasan. Ada dipakai, tak katik, ya sudah. Yang keempat, ngamboi. Kalau nak ngamboi, amboi amal soleh. Kepada orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, supaya mereka ikut dalam amal soleh, iman dan amal soleh. Yang keempat, berbanyak-banyak. Kamu banyak-banyaki kesempatan ini untuk menambah amal soleh. Nah demikian, kalau dakma itu kagik kita nyesel seperti disebutkan di ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiada lain dunia ini hanyalah semacam tipuan, menipu. Tadinya nyato, tahu-tahu tidak nyato. Yang nyato nian wal baqiyatu sholihatun inda rabbika khaira wa asanu amala.
Yang namanya abadi di surat Kahfi adalah baqiyatus sholehah, amalan soleh, termasuk bacaan subhanallah, walhamdulillah, dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu ya? Masih ada. Banyak. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Pertama tadi kan permainan. Kedua penesan. Ketiga perhiasan. Keempat ngamboi. Kelima berbanyak-banyak. Watakathurun, berbanyak-banyak. Ngumpuli kalau kamu sekarang aset lah kira-kira itu. Ngumpuli aset. Oke. Tapi aset kebanyakan apa yang dikumpuli? Aset dunia kan? Aset dunia. Tadi yang orang terkaya di Indonesia hampir 600 triliun tadi lah mati. Sekarang itu yang 600 triliun siapa yang makainya? Ahli waris. Ahli warisnya kakek sayang-sayang, tidak dipakai, diirit-irit, incit-incit, dikit-dikit, mati juga tak? Bawahnya lagi. Emang itulah kira-kira. Nah kalau tadi prop tadi berapa tadi? 12.000. Berarti habis tak itu? Habis ya. Banyak tak? Tidak banyak. Tapi yang dihabiskan banyak. Yang dihabiskan banyak. Kira-kira. Contoh ya. Wong miskin. Sedekah 100 rupiah. Dia cuma punya penghasilan 100.000. Dia sedekah 100 rupiah. Ya, atau 1.000 rupiah bela. Punya penghasilan 100.000. Sedekah 1.000. 1% kan? Wong kayo punya 1 triliun. Sedekah 1%. Berapa itu, Cek? 1% dari 10 miliar kan? Beda tak 10 miliar sama 1.000 tadi? Kalau jumlahnya beda. Tapi nilainya di sisi Allah sama. Itu yang disebut di Al-Quran. Fattakullaha mastata'tum. Istito'ahnya sesuai dengan orang itu. Allah tidak nuntut kita sesuai. Kalau sedekah itu harus sesuai standar orang yang paling kaya. Kelebu gitu kan. Nah, kalau wong kaya nak sedekah cara wong miskin. Kera. Nah, itu kira-kira. Ya sudah lah. Jadi sesuaian baik. Jadi tidak usah nak ribut-ribut gitu. Kapan ada wong sedekah banyak, alhamdulillah. Kapan mau sedekah sedang, ya mak itulah kelasnya. Kapan kita metu cuman kenceleng itu bunyinya aneh. Kalau yang tadi udah ada bunyi kan keset, seret, kertas berarti. Kalau pas giliran depan kita, kelenteng. Wah. Agak berat pula itu pecahannya yang berapa? 1.000-an lamo itu. Nah. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan saja. Ya. Baik. Jadi kalau kita nyeritokan rahasia kita cak sholat tahajud, jadi bukan ngambok itu namanya, pamer, yuraun, ria. Yang ngambok itu mah ini, saya kisahkan di masa Rasul, waktu Rasul dituduh sama para sahabat itu lemah, maka Rasul itu ngamboki orang-orang kafir. Rasul pesan, kita tawaf jangan lesu-lesu kata Rasul. Tunjukkan bahwa kita ini seger, sehat, hebat. Jadi tawafnya tuh gagah, tidak nunjukkan wong yang lagi kurang makan, kurang apa, gara-gara itu.
tampil itu bagus. Nah, termasuk contoh. Kalau nak ke masjid atau itu apa bahasa Al-Qur'annya? Hud zinatakum inda kulli masjid. Dalam hadis dikatakan sangat jelas, ilbas jadidan. Pakai pakaian yang bagus, yang baru. Ini mohon maaf nih, yang dimaksud ngambok itu pecah aku sekarang ini, nah. Main ini, nah. Ngambok tidak ini kira-kira. Coba aku tadi datang pakai, tidak usah nak kaosnian, pakai gamis yang kira-kira sudah 2 minggu tidak dicuci. Nah, kamu mikir, Ustadz ini alangkah prihatinnya, pecahnya zuhud nih, nah, itu cek, ini seger cek aku ini kan gara-gara itu. Mak inilah kira-kira. Jadi yang dimaksud ngamboi bener, Kak Haji tadi ngomong maksudnya biarlah orang tahu tuh maksudnya, tidak boleh riak. Maka tadi ngamboi tadi supaya orang-orang kafir tuh tahu bahwa ini seneng. Begitu seneng. Saya kasih contoh nih. Silahkan baca di Facebook saya. Ini kunjuk contoh. Ini aku termasuk cara ngamboi ini. Ini. Kalau bahasa ilmiahnya declare. Harus disampaikan. Kalau saya dokter ahli, misal genetik, saya ahli genetik. Makanya kemarin begitu saya dipanggil oleh gubernur, waktu zaman COVID, Prof. Yono tahu, saya paling tahu tentang ini. Saya riset tentang infeksi ini sejak dari awal saya jadi dokter. Sampai saya jadi profesor di bidang ini. Maka serahkan sama saya. Maka gubernur pasrah nian sama aku, nyerah nian maksudnya apa yang, maka kebijakan selama COVID itu aku yang bikinkan. Baru gubernur ngomong, baru apa, itu kira-kira itu. Itu harus dideklar, jangan tanggung-tanggung, jangan dibilang Prof. Yuwono kira-kira ngerti tidak masalah ini. Mak mano pecahnya, apa itu ngamboi, adonia. Aku mah ini, yang dimaksud ngamboi itu bukan riak. Kalau riak itu pamer. Yuk, artinya gini, baru sedikit beramal sudah dinyut. Dan tadi aku ngomong ngamboinya sama siapa tadi kira-kira? Orang yang tidak beriman dan beramal soleh gitu. Jadi supaya mereka tergerak untuk ini. Di Facebook aku yang terakhir kemarin waktu aku ulang tahun atau apa itu, aku bacakan surat Maryam di situ. Wassalamun alayya yauma wulidtu. Ya. Wa yauma amutu wa ma yub'atsu hayya. Dan salam sejahtera untukku pada aku dilahirkan, pada waktu aku hidup, pada waktu aku mati, dan pada waktu nanti aku akan dibangkitkan. Itu di surat Maryam. Itu surat Maryam. Jadi hari kelahiran itu adalah hari diberkahi. Itu ada di situ. Aku tulis pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Al-Qur'an bahasa ini surat apa tidak. Silakan baca di situ. Nah, di antara yang komentar itu ada orang Kristen. Berapa ada orang Kristen komentar. Apa doa dia? Wah, apa ibaratnya itu kan bagus, happy birthday ini, selalu sukses dan sehat ini. Bagus kan gara-gara aku ngamboi tadi dengan ayat Al-Qur'an, dia jawab dengan sisip dikit kali dia masuk Islam. Nah, gitu gara-gara. Tapi kalau yang Kak Haji sampaikan tadi maksudnya tidak boleh kita riak. Beda ini beda. Riak yuroun itu pamer. Kalau ini ngambok itu apa ya, Pak? Ngambok kan bukan pamer. Ini apa nak kita pamerkan ini? Kati nak kita pamerkan. Ganteng tidak pulo, apa tidak pulo. Tapi seneng niat. Nih, kira-kira mak itu. Saya kasih contoh nih. Ada wong ini ngawal aku. Ini senianan kisah nyata. Aku ini ngisi pengajian rutin. Waktu jadi Kepala Puskesmas itu tiap hari ngisi pengajian. Sebelum jadi Kepala Puskesmas ngasih dokter awal itu aku ceramah atau pengajian di dusun. Dusun itu di Pulau Bangka sana itu begitu aku nak pergi ke mana? Ke dusun lain itu musuh dusun yang tempat aku tinggal. Maka preman-preman di dusun tempat aku tinggal ini ngawal aku pakai golok. Ngawal pakai golok, kemudian naik mobil truk. Hampir 1 truk itu kan. Khawatir Ustadz ini kaget di sana. Diano. Nah itu ngamboi baik gitu kan. Ngamboi dak do nak ini kan. Padahal kapan disuruh sholat kaki ndak melok juga. Kapan ngapa ndak sholat? Ngawal Ustadz. Ngawal Ustadz nah, ini. Ya gitu ngamboi baik. Kira maksudnya ngamboi itu maksudnya. Demikian. Silakan. Dari
Baik, tadi simpulannya, tadi ayat berapa tadi yang kita pelajari tadi? Ayat 20 surat Hadid. Ayat 20 surat Hadid kan? Surat 57 ayat 20. Oke. Ya, simpulannya ada di ayat 21 22. Ya, ayat 21 22. Ya, yang ayat 21 aku ringkaskan dulu. Sabikum ila maghfiratin min rabbikum. Maka simpulannya begancanglah mendapatkan ampunan Allah. Itu simpulan pertama. Simpulan kedua, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apapun yang menimpa kamu itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini kakek jawaban kedua kenonan. Sudah ditentukan Allah sebelum kamu diciptakan. Bahkan sebelum bumi ini diciptakan sudah ada ketentuan itu berlaku. Sudah ditentukan oleh Allah. Sudah dituliskan oleh Allah. Nah kemudian apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka dengan orang yang sombong. Yaitu orang yang kalau ditimpa musibah dia putus asa, kalau dinjuk kesenangan dia lupa. Jadi simpulannya apapun yang menimpa kita kalau dalam bentuk musibah berarti kita sabar. Simpulannya ya biasa lah, ini dari Allah juga. Kalau ini dalam bentuk kesenangan jangan LADAS. Ini ya kira-kira itu kan ya kira-kira itu. Oke. Nah ini simpulan yang pertama. Yang kedua tadi benar. Jangankan baik buruk. Semua yang ada ini, eksis ini, yang wujud ini adalah miwujudillah. Benar tak? Ini simpulannya. Yang wujud ini pasti ada yang mewujudkan. Tadi masih ingat tak? Apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, dan seterusnya. Wujud. Yang wujud ini pasti ada yang mewujud. Nah wujud yang kita jingok bisa senang, bisa susah, bisa baik, bisa buruk, itu semua dari Allah, semuanya dari Allah. Perhatikan, tetapi Allah ngenjuk pilihan. Manusia itu dinjuk kelengkapan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kami njuk kamu pendengaran, penglihatan hati, kami njuk kamu kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ternyata qalilan ma tashkurun. Kamu lebih banyak milih yang jelek. Jadi yang dimaksud ayat berikutnya tadi di 100 ini maksudnya pilihan kamu yang jelek. Kalau galau-galau itu ini dari Allah untuk nguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling bagus pilihannya di antara kamu. Nih. Jadi biasa baik ini kaget. Tak usah nak kamu ribut-ribut. Ini cak fanatik niat. Inilah calon aku. Kamu inilah calon aku, bebala kita. Nah yang dipilih ketawa-ketawa. Nah, yang kitanya bebala kan ini. Jadi ini yang dimaksud ayat tadi. Segala sesuatu yang eksis ini pasti dari Allah. Nah kemudian Allah memberi petunjuk kepada manusia. Tahu-tahu manusia lebih cenderung milih yang jahat. Ketimbang milih yang
Baik. Nah, ini kalau ini itulah berlaku hukum yang namanya taklif. Taklif itu beban pilihan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siko syarran yara. Fair Allah. Ini tapi setelah mengalami banyak ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Allah, kami beriman kepada apa yang Engkau yang turunkan dan kami mengikut Rasulmu. Catatlah kami sebagai orang-orang yang benar-benar bertauhid. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا صلوا